Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Pak Abul. Di kesempatan kali ini, bagi kalian kelas 8, kita akan belajar bab baru, yaitu koordinat kartesius. Mau tahu apa itu koordinat kartesius? Tonton video ini sampai selesai ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan letak titik koordinat. Dalam sistem koordinat kartesius, posisi objek pada bidang dinyatakan dalam pasangan berurutan, yaitu x, y. Ingat ya, selalu x, y. Di mana x merupakan koordinat x atau apsis, dan y disebut koordinat y atau ordinat. Jadi kalau koordinat yaitu x, y, kalau x disebut sebagai apsis dan y ordinat. Sebagai contoh, misalkan Pak Abul punya titik A ya. Pak Abul punya titik A, itu koordinatnya adalah 2,-3. Nah, 2,-3 disebut sebagai koordinat, titik koordinat. Ya. Angka 2 disebut sebagai x-nya atau disebut sebagai apsis. Ya. Sedangkan -3 disebut sebagai nilai y-nya atau nama lainnya adalah ordinat. Sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sistem koordinat kartesius merupakan cara untuk menandakan letak posisi dari sebuah titik pada bidang yang dibuat dari dua buah garis yang saling berpotongan tegak lurus. Di gambar kalian bisa lihat nih, ada dua buah garis yang berpotongan dan tegak lurus. Nah, bidang yang dibentuk dari perpotongan kedua garis tersebut dinamakan sebagai bidang kartesius. Dua garis tersebut adalah garis X dan garis Y, di mana garis X itu adalah garis yang mendatar atau horizontal. Untuk garis X ini, ya atau sumbu X, semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Sedangkan garis tegak atau garis vertikal disebut sebagai sumbu Y atau garis Y. Nah, sumbu Y ini semakin ke atas maka nilainya akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika semakin ke bawah maka nilainya akan semakin kecil. Nah, sekarang kita akan menentukan koordinat dari masing-masing titik. Kita mulai dari titik yang A. Berapakah koordinat dari titik A? Caranya, kalian lihat titik A ini berada pada angka berapa di sumbu X. Kita buat garis aja ke bawah. Oke, ternyata A ini terletak di angka 2 pada sumbu X. Dan terletak pada angka berapa di sumbu Y? Kita buat garis ke arah sumbu Y. Oh, 6. Maka titik A koordinatnya adalah 2,6. Gampang ya? Begitupun dengan titik B. Titik B berada di angka 5 pada sumbu X dan angka 5 pada sumbu Y. Maka titik B koordinatnya adalah 5,5. Titik C berarti kalian bisa lihat ya, -4 pada sumbu X dan 3 pada sumbu Y. Maka koordinatnya menjadi -4,3. Selanjutnya titik D. Titik D berada pada angka -5 pada sumbu X dan 6 pada sumbu Y. Maka koordinatnya menjadi -5,6. Nah, titik E ya, yaitu koordinatnya adalah -3, ya, -3, -3. Sedangkan titik F -5, -6. Titik G terletak pada angka 5 pada sumbu X dan -4 pada sumbu Y. Jadinya 5,-4. Begitupun dengan titik yang H, dia terletak pada angka 3 pada sumbu X dan -6 pada sumbu Y. Maka koordinatnya menjadi 3,-6. Cukup mudah ya untuk menentukan titik koordinat. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Menentukan posisi titik pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, masing-masing titik tentunya dia memiliki posisi ya atau jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebagai contoh titik P nih. Ya, seperti yang kita tahu koordinat titik P itu adalah 2,4 ya. Nah, apa sih
posisi titik P ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat aja ya. Dari titik P ke sumbu X itu jaraknya berapa? Satuan. Kita bisa hitung. 1, 2, 3, 4. Maka kesimpulannya yang pertama adalah untuk titik P ya. Titik P berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Bagaimana posisi titik P terhadap sumbu Y? Tinggal kita hitung dengan cara yang sama. Dari titik P ke sumbu Y, berapa jaraknya? 1, 2. Maka titik P berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat titik Q. Ya, titik Q, kalian bisa lihat berapa jarak titik Q terhadap sumbu X. Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Maka untuk titik Q ya, dia berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Bagaimana jarak dia terhadap sumbu Y? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata sama. Berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Berapa sih koordinat dari Q? Koordinat dari Q yaitu min 5,5 ya. Nah, seperti itu. Begitupun dengan yang R dan yang S ya. Dari gambar titik R ini berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Begitupun dengan titik S, yaitu 2 satuan terhadap sumbu X ya dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Apa yang bisa kalian simpulkan dari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Sebuah titik yang memiliki koordinat X, Y ya, maka jarak titik tersebut terhadap sumbu X adalah positif nilai Y-nya. Ya. Sedangkan untuk jarak titik tersebut terhadap sumbu Y-nya adalah positif nilai X-nya. Jadi kebalikannya nih. Sebagai contoh nih, P2,4 tanpa kalian harus menggambar, jika ditanya berapa jarak titik P terhadap sumbu X, maka jawabannya adalah 4. Ya, jadi kebalikannya. Kalau terhadap sumbu X maka nilai Y-nya. Tapi jika terhadap sumbu Y maka nilai X-nya yaitu 2. Begitupun dengan titik Q nih. Misalkan sudah ada koordinatnya min 5,5. Berapa jarak titik Q terhadap sumbu Y? Pasti jawabannya adalah 5. Yaitu positif dari si min 5-nya. Atau mutlak dari min 5-nya. Karena jarak itu selalu bernilai positif. Misalkan pertanyaannya berapakah jarak titik Q terhadap sumbu X? Ya, maka jawabannya adalah si nilai Y-nya yaitu 5. Gitu. Biar lebih paham, misalkan Pak Abul punya titik A yaitu 3,5. Berapa jarak titik A terhadap sumbu X? Maka jawabannya adalah 5. Berapakah jarak titik A pada sumbu Y? Maka jawabannya adalah 3. Kesimpulannya adalah seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, materi selanjutnya yaitu kuadran pada bidang koordinat. Pada bidang koordinat kita memiliki 4 kuadran ya. Kuadran yang pertama ada di sebelah sini, kalian bisa lihat. Nah, di kuadran 1 ini nilai X dan nilai Y-nya sudah pasti dua-duanya positif. Sedangkan untuk kuadran kedua, nilai X-nya bertanda negatif dan nilai Y-nya pasti positif. Begitupun dengan kuadran 3. Baik X maupun Y-nya bernilai negatif. Dan kuadran 4, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Sebagai contoh, di gambar ini kita bisa menentukan masing-masing titik
pada bidang kuadran ya, dengan sangat mudah. Karena kita sudah tahu gambarnya. Di sini kita bisa langsung menyimpulkan ya, bahwa titik A dan titik B ini berada di kuadran 1, titik D dan C di kuadran 2, titik E dan F ada di kuadran 3, dan titik G dan H ada di kuadran 4. Pertanyaan berikutnya adalah, jika yang diketahui hanya titik koordinat, apakah kita bisa menentukan pada kuadran berapa titik tersebut? Misalkan Pak Abul punya titik P itu 2,5, titik Q itu min 2,7, titik R itu min 1,4, dan titik S 2,3. Nah, tanpa harus kalian menggambar, kita sudah bisa menentukan letak masing-masing titik atau kuadran pada masing-masing titik. Nah, titik P karena dua-duanya positif, sudah dipastikan bahwa titik P ini ada di kuadran 1. Titik Q, min 2, min 7. X-nya negatif 2 dan Y-nya negatif 7. Karena kedua-duanya negatif ya, maka titik Q ini ada di kuadran ketiga. Karena dua-duanya negatif ya. Titik R, min 1,4. Karena X-nya adalah min 1, yaitu negatif, dan Y-nya adalah 4, positif, maka titik R sudah dipastikan ada di kuadran 2. Titik S, yaitu 2,3. X-nya positif 2 dan Y-nya negatif 2. Kalau X-nya positif, Y-nya negatif, dia ada di kuadran 4. Cukup mudah ya untuk menentukan letak kuadran pada masing-masing titik. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.